Klasifikasi biaya berdasarkan departemen terbagi menjadi dua. Yang pertama, Departemen Produksi. Departemen Produksi adalah departemen yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Departemen di mana biaya yang terjadi dibebankan seluruhnya secara langsung kepada barang atau jasa yang diproduksi. Contoh, biaya produksi, yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang biasanya dibebankan kepada Departemen Produksi. Yang kedua, Departemen Pendukung. Departemen Pendukung adalah departemen yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan produksi, tetapi ikut serta dalam memberikan jasa kepada departemen lain. Contoh, Departemen Sumber Daya Manusia yang membantu memberikan pelatihan kepada para pegawai perusahaan, serta memberikan kriteria dalam menyeleksi calon pegawai. Departemen ini tidak terlibat secara langsung pada proses produksi, namun adanya departemen ini membantu agar para karyawan memberikan kualitas yang terbaik pada perusahaan. Selanjutnya ada biaya berdasarkan volume. Ini terbagi menjadi dua, ada biaya variabel di mana biaya yang totalnya berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, upah lembur, dan perlengkapan. Misalnya kita ingin memproduksi banyak donat, tentu biaya bahan bakunya yang akan dikeluarkan akan meningkat. Dan juga pasti ada biaya untuk karyawan yang lembur. Sedangkan jika donat yang diproduksi sedikit, maka biaya bahan bakunya juga pasti akan sedikit. Dan ada juga biaya tetap. Biaya tetap ini yang totalnya tidak berubah-ubah walaupun jumlah diproduksi berubah dalam kapasitas normal. Contohnya gaji supervisor, biaya pembelian mesin, pemeliharaan, dan perbaikan gedung. Misalnya, mau seberapa banyak dan sedikitnya yang kita produksi, harga untuk membeli mesin tetap tidak akan berubah dan berpengaruh dengan apa yang diproduksi. Begitu pula dengan pemeliharaan dan perbaikan gedung, biaya yang dikeluarkan tetap dan tidak terpengaruh dengan apa yang kita produksi. Klasifikasi biaya berdasarkan volume atau perilaku biaya yang ketiga adalah biaya semivariabel. Biaya semivariabel adalah yang mengandung unsur tetap dan variabel di mana biaya tersebut ada yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan berubahnya kuantitas dan ada unsur jumlah tetapnya. Artinya, semakin tinggi volume kegiatan, semakin rendah biaya satuan, dan semakin rendah volume kegiatan, semakin tinggi biaya satuan. Biaya semivariabel juga memiliki contoh. Salah satu contoh dari biaya semivariabel perusahaan adalah biaya lembur, sebab gaji karyawan adalah biaya tetap yang digabung dengan biaya variabel. Saat karyawan perusahaan lembur, misalnya, penggunaan internet akan melebihi standar yang ditentukan. Faktor inilah yang mengakibatkan timbulnya biaya tambahan atas penggunaan yang melampaui batas yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada biaya berdasarkan jangka waktu manfaatnya. Yang pertama, pengeluaran modal. Dalam hal ini, biaya mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Yang termasuk dalam pengeluaran ini adalah biaya-biaya yang menimbulkan manfaat, dan manfaat tersebut dapat dinikmati lebih dari satu periode akuntansi atau 1 tahun. Pada saat terjadi pengeluaran modal, dicatat sebagai harga pokok aktiva dibebankan pada tahun-tahun yang menikmati manfaatnya, dengan cara mengalokasikan sebagian harga pokok aktiva tersebut sebagai penyusutan, amortisasi, atau deflasi. Contohnya, pengeluaran pembelian aktiva tetap, biaya reparasi terhadap aktiva tetap, dan pengeluaran biaya pengembangan suatu produk. 2. Pengeluaran pendapatan. Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang mempunyai manfaat pada saat terjadinya pengeluaran selama satu periode akuntansi. Pada saat terjadinya, pengeluaran pendapatan ini dibebankan sebagai biaya dan dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran biaya tersebut. Dengan kata lain, biaya-biaya ini langsung dikategorikan sebagai beban dalam laporan laba rugi. Contohnya, biaya iklan, biaya telepon, biaya tenaga kerja, dan biaya telex atau biaya admin.